Baik, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 8 Januari 2023 kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan yang ditulis oleh Pendeta Wagoner ya. Kita telah memasuki buku yang pasal yang kedua. Kita telah memasuki pasal yang kedua dalam subtopik yang terakhir adalah orang-orang Galatia dan Injil. Baik, tapi seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih setia Bapa yang selalu menjadi bagian kami, yang tak berkeputusan menyatakan kasih Bapa kepada kami. Dan terima kasih Bapa untuk memberkati kami, menyediakan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Bapa untuk menyediakan hati kami, membuka pikiran kami, memberi kami Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari dosa-dosa kami. Ya Bapa, memberkati jaringan internet yang akan berlangsung sepanjang Zoom berlangsung. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ya pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan. Kita pada subtopik yang terakhir, ya, orang-orang Galatia dan Injil. Dan kita akan memasuki subtopik tidak ada monopoli ya, monopoli kebenaran. Dan sebelum kita lanjut, kita akan mengulang sedikit pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Jadi dari buku Galatia, kita mempelajari bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa dia pergi ke sidang Yerusalem ya. Dia menyinggung mengenai sidang di Yerusalem. Dan dia pergi ke sidang di Yerusalem itu bukan hanya atas petunjuk jemaat Antiokhia ya, karena jemaat Antiokhia berdoa dan Roh Kudus memberitahu bahwa Paulus dan Barnabas harus diasingkan untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi di kitab Galatia, Paulus menyatakan bahwa dia pergi ke sidang Yerusalem ya, itu atas penyataan Tuhan ya, atas inspirasi Tuhan. Jadi Wagoner menyimpulkan bahwa tidak hanya apa ya, dia pergi itu tidak hanya petunjuk dari jemaat di Antiokhia, tetapi dia juga mendapat petunjuk yang sama ya, dia juga mendapat petunjuk yang sama. Dan dia pergi ke sana bukan belajar Injil, tapi justru sebaliknya, dia mempertahankan Injil. Dan yang luar biasa adalah ketika dia menyajikan Injil yang ia beritakan di tengah bangsa-bangsa kafir, itu sama persis dengan apa yang diajarkan oleh soko guru ya, rasul-rasul yang ada di Yerusalem ketika mereka bersidang. Kesimpulan mereka sama ya. Dan disitulah kita melihat bahwa Injil itu tidak mungkin berbeda ya. Injil itu tidak mungkin berbeda dari orang-orang yang telah belajar dari Tuhan yang sama atau dari sumber yang sama. Sekalipun mereka itu belajar di tempat yang berbeda, ya, jauh, tidak pernah bertemu, tetapi kalau Tuhan yang sama yang mengajarkan, ya, maka
apa yang mereka akan sampaikan itu adalah sama. Mulut mereka boleh berbeda, tetapi pekabarannya tetap sama ya. Dan itu yang kita pelajari kemarin dari bagaimana Rasul Paulus menyinggung ya dalam surat Galatia, sidang di Yerusalem ya. Dan kemudian kita juga belajar bahwa ketika Injil yang diberitakan oleh Paulus sama, rasul-rasul juga sama, itu berarti Injil itu tidak ada sesuatu yang pernah berubah sepanjang zaman. Injil itu sama ya sepanjang zaman. Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul dan Injil yang diberitakan oleh Paulus itu sama, tidak berbeda. Dan Injil ini adalah Injil yang diberitakan pada sepanjang zaman, ya. Dan apa Injil yang diberitakan pada sepanjang zaman, ya? Ini kita baca ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kebenaran Injil itu, dan kebenaran inilah yang Paulus pertahankan. Ini adalah Injil untuk sepanjang zaman. Jadi, apa yang dinyatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8, ini juga adalah apa yang dinyatakan oleh rasul-rasul ya, waktu mereka berkonferensi ya di Yerusalem. Dan ini adalah Injil yang diberitakan sebelum mereka, bahkan sesudah mereka. Jadi ini adalah Injil untuk sepanjang zaman. Jadi Injil itu tidak mungkin berubah dan tidak mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lain. Injil itu tetap sama ya. Jadi Injil itu tidak mungkin berubah ya. Kalau ada seorang penginjil yang mengatakan bahwa saya membawakan Injil, kemudian yang lain juga membawakan Injil, tapi apa yang mereka sampaikan itu berbeda. Ini menjadi pertanyaan besar ya. Ini menjadi pertanyaan besar. Pasti ada sesuatu masalah di sana. Kenapa? Karena Injil tidak mungkin berbeda. Injil itu tidak mungkin dikatakan seperti ungkapan kebanyakan orang. Dia melihat dari satu sisi, saya melihat dari sisi ini. Itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena Injil itu semuanya melihat dari sisi Tuhan, ya, tidak mungkin melihat dari sisi manusia. Perspektivisme membuat apa yang dilihat Tuhan itu menjadi samar-samar dan menjadi kabur, ya. Tetapi apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan mengenai Injil, Injil tidak pernah berubah. Ketika Tuhan mengajarkan seseorang dari satu tempat dan orang lain di tempat yang lain, ketika mereka bertemu, Injil itu pasti sama. Dan itu yang kita pelajari ya dalam kitab Galatia. Kemudian teman-teman, dalam subtopik orang-orang di Galatia dan Injil, kita belajar bagaimana Rasul Paulus ya, Wagoner menyatakan bahwa Rasul Paulus melawan pengajaran palsu yang dibawakan di Galatia maupun di Antioquia ya. Ini kita melihat ya bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas ya melawan pengajaran-pengajaran palsu yang dibawakan di jemaat Antioquia, dan ini juga yang dia buat di jemaat Galatia. Dan kemudian Wagoner mengatakan coba bandingkan dengan bagaimana dia ya memberi pengharapan yang sangat besar terhadap Injil ya, dan begitu bersemangat dan berapi-api terhadap Injil karena Injil itu adalah satu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kemudian bandingkan dengan keheranan Paulus ketika Injil yang palsu datang, dan kemudian orang-orang di Galatia yang menerima Injil yang benar, ditobatkan dari Injil yang benar yang adalah kekuatan Allah, kemudian berpaling dari Injil tersebut. Paulus merasa heran, sangat heran. Wah, kenapa gitu? Mereka telah menerima sesuatu yang menyelamatkan mereka, kemudian mereka berpaling ya dari apa yang telah menyelamatkan mereka. Ini menjadi pertanyaan besar karena apa? Paulus itu begitu yakin dengan Injil. Ya, Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Loh kok sekarang jemaat di Galatia oleh orang-orang yang membawa Injil yang palsu ya, itu berpaling dari kebenaran Tuhan gitu. Apa yang terjadi ya? Jadi teman-teman, ketika kita mengetahui potongan-potongan sejarah ini, ya kita mengumpulkan potongan-potongan sejarah ini, maka kita akan melihat surat di Galatia itu
adalah berisikan Injil dalam ungkapan yang paling tegas. Karena Rasul Paulus menghadapi masalah yang sangat besar di Galatia, maka apa yang Paulus buat dengan surat di Galatia itu merupakan antisipasi atau bagaimana Rasul Paulus menghadapi masalah yang ada di Galatia, yaitu Injil yang palsu. Jadi dengan melihat latar belakang ya yang terjadi, dengan sejarah yang terjadi, maka kita akan melihat sudah pasti ya, ini kesimpulan dari Wagoner ya. Injil yang dibawakan di surat Galatia merupakan ungkapan Injil yang paling tegas atau paling kuat. Kenapa? Karena Injil yang dibawakan di Galatia harus bisa menyembuhkan mereka yang udah menerima Injil kemudian berpaling dari Injil. Jadi harus ada sesuatu yang lebih kuat dari awal yang mereka telah tinggalkan ya. Jadi itu ya yang kita telah pelajari pada kemarin ya, pada kemarin. Dan sekarang kita akan lanjut ya pada subtopik yang baru. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana dalam dua subtopik ini kita akan belajar bagaimana terbentuknya kepausan ya dalam diri seseorang dan kepausan dalam sebuah institusi. Ini Wagoner menjelaskan ya sifatnya, bagaimana sifat terbentuknya kepausan. Ini menarik. Tidak ada monopoli kebenaran ya. Bagaimanapun kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka orang ya. Tidak ada manusia atau sekelompok manusia di bumi yang memonopoli kebenaran. Jadi Tuhan tidak memandang muka orang, artinya Tuhan tidak pilih-pilih ya. Mana yang dia senang itu yang dia beri kasih karunia. Ya. Tuhan sekali lagi ya tidak memandang muka. Bagi Tuhan semuanya sama ya. Dan di sini kita belajar ya, tidak ada manusia atau sekelompok manusia di bumi yang memonopoli manusia. Jadi kalau Tuhan melihat tidak ada sekelompok manusia ya di bumi yang memonopoli kebenaran ya. Jadi kita lihat ya, kalau Tuhan melihat semua orang sama, mengapa ada manusia mau membeda-bedakan ya? Ini menjadi pertanyaan besar ya. Tidak ada manusia atau sekelompok manusia di bumi yang memonopoli kebenaran. Suatu tempat ya untuk berbicara dan orang yang menginginkan kebenaran harus pergi kepada dia. Jadi tidak ada manusia atau sekelompok manusia di bumi yang memonopoli kebenaran atau suatu tempat atau mau berbicara dan orang yang menginginkan kebenaran harus pergi kepada dia. Ini tidak ada ya. Kebenaran tidak bergantung pada manusia. Wah, ini poin yang penting sekali ya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman, kebenaran itu tidak bergantung pada manusia ya dan tidak ditentukan oleh manusia. Kebenaran itu berasal dari Tuhan ya. Karena Kristus yang menyinarkan cahaya kemuliaannya adalah gambar wujudnya adalah kebenaran itu. Jadi Kristus adalah cahaya terang yang tidak hanya menerangi seseorang ya, tapi dia menerangi setiap orang. Jadi setiap orang sebagaimana dia melihat sinar matahari memiliki satu kesempatan yang sama seperti orang lain ya yang melihat matahari. Jadi Kristus ini adalah cahaya kemuliaan Allah, tidak mungkin ditutupi oleh orang lain ya. Siapapun ya, siapapun itu berhak dan dialah kebenaran itu sendiri. Barang siapa yang memperoleh kebenaran itu harus memperolehnya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ya, jadi kebenaran itu harus diperoleh dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ya, sebagaimana Paulus menerima Injil itu, dan ini sangat jelas ya dalam pengalaman Paulus, bagaimana Rasul Paulus memberitakan dari pertobatannya dia tiba-tiba bisa langsung mengkhotbahkan Injil. Ini satu hal yang begitu luar biasa. Bagaimana bisa Paulus tiba-tiba tahu tentang Injil yang sama persis yang dipelajari oleh rasul-rasul. Bahkan Paulus
lebih apa ya, bisa bilang lebih lebih memahami atau lebih advance daripada Soko Guru ya. Bagaimana bisa Paulus yang baru bertobat bisa bisa langsung ya, bisa langsung memahami. Inilah prinsip ya, karena Paulus memperolehnya langsung dari Tuhan gitu. Ya. Karena yang mengajarkan rasul-rasul adalah Tuhan yang sama yang mengajarkan Paulus. Jadi kalau kalau Tuhan bisa mengajarkan Soko guru-guru rasul-rasul tersebut, kenapa tidak bisa mengajarkan Paulus? Inilah prinsip yang harus kita pegang ya. Kalau Tuhan bisa mengajarkan eh, orang yang lain, kenapa kita nggak bisa gitu? Padahal Tuhan yang sama yang mengajarkannya, atau Tuhan yang sama yang memberikan kebenaran itu. Kemudian ya, Tuhan dapat dan memang menggunakan manusia sebagai alat atau saluran ya. Jadi di sini pun sekalipun ya Wagoner mengatakan Tuhan adalah sumber dan memang dia adalah kebenaran, tapi di Wagoner juga mengatakan Tuhan dapat ya dan memang menggunakan manusia sebagai alat. Itu yang kita tahu ya, kita lihat ada bapak-bapak, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada guru-guru dan lain sebagainya ya. Tuhan dapat dan memang menggunakan manusia sebagai alat atau saluran, tetapi hanya dialah pemberinya. Ya. Jadi sekali lagi ya, Tuhan bisa menggunakan manusia, tapi bukan manusia yang menentukan. Manusia itu cuma alat, cuma saluran. Tetapi bagaimana kebenaran itu hanya dialah pemberinya. Dan ini harus dipegang baik-baik ya, ditanamkan baik-baik, sehingga tidak ada seorang yang akan mengira bahwa saya tidak mungkin menerima kebenaran seperti yang diterima oleh Rasul Paulus ya, atau Ellen White ya. Tuhan yang sama yang mengajarkan mereka itu sangat mungkin dan sangat bisa mengajarkan kita seperti mereka ya. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya tentunya. Baik nama maupun banyak orang tidak dapat dipakai untuk menentukan kebenaran. Aduh, ini adalah satu statement dari Wagoner yang bertolak belakang dengan kebiasaan menentukan kebenaran di zaman ini. Di mana di zaman ini untuk menentukan sebuah kebenaran, authoritative person itu sangat-sangat yang sangat menentukan gitu. Jadi siapa yang bicara, siapa yang menulis, dokter siapa, profesor siapa, ya. Ini yang kita tahu ya dalam dunia teologi ya, bagaimana kebenaran itu ditentukan ya. Authoritative person itu sangat berpengaruh dan itu yang menentukan benar tidaknya ya sebuah kebenaran. Jadi baik nama maupun banyak orang tidak dapat dipakai untuk menentukan kebenaran. Jadi nama seseorang ya, apa yang kita pelajari dalam pekabaran ini, nama seseorang itu tidak bisa menentukan bahkan jumlah ya. Banyaknya seseorang tidak bisa dipakai untuk menentukan kebenaran. Jadi orang sering ya untuk mengokohkan sebuah kebenaran, dia kutip, oh ini profesor ini yang bilang, oh ini doktor ini yang bilang. Ya, kemudian, oh ini kami banyak yang bilang gitu. Jadi teman-teman, bukan itu yang menentukan kebenaran ya. Kalau kita belajar pekabaran ini ya, kebenaran tidak lebih berkuasa atau lebih layak diterima bila dibawakan oleh 10.000 pangeran daripada bila disampaikan oleh seorang buruh kasar yang rendah hati. Aduh. Jadi 10.000 pun pangeran ya membawakan kebenaran itu tidak akan membuat kebenaran itu lebih berkuasa dari seorang buruh kasar tapi yang rendah hati. Dan ini teman-teman, Tuhan sudah banyak kali ya membuktikan hal-hal seperti ini. Kisah-kisah di dalam Alkitab yang kita dapati, banyak sekali hal-hal seperti ini ya yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Di mana Tuhan menggunakan orang kecil untuk menunjukkan kemuliaan kebenaran ya yang dia miliki. Dan tidak ada bukti yang berdasarkan dugaan bahwa 10.000 orang mempunyai kebenaran daripada satu orang. Aduh. Jadi banyaknya orang tidak bisa menentukan kebenaran ya. Setiap orang di bumi bisa memiliki kebenaran sebanyak yang ia mau gunakan dan tidak lebih. Jadi siapapun ya
bisa memiliki kebenaran sebanyak yang ia mau gunakan dan tidak lebih. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh Tuhan dan setiap orang bisa memilikinya gitu. Barang siapa ingin bertindak sebagai paus, ya, mengira bahwa ia memonopoli kebenaran dan memaksa orang-orang supaya datang kepadanya untuk itu, membagikannya di sini serta menahannya di sana, akan kehilangan semua kebenaran yang sama, kebenaran yang pernah ia miliki sekiranya ia benar-benar pernah memilikinya. Ini yang saya katakan tadi ya, bagaimana sebuah sifat kepausan itu terbentuk di dalam diri seseorang. Ya, barang siapa ingin bertindak sebagai paus, mengira bahwa ia bisa memonopoli kebenaran. Ya, jadi ada orang-orang berpikir bahwa kebenaran itu bisa dimonopoli, bahwa ketika dia menerima sebuah terang ya yang istimewa, itu Tuhan telah juga memberi hak bagi dia untuk menentukan, oh ini tidak benar dan itu yang benar. Aduh, ini gawat ya. Dan di sini kita belajar sifat seperti itu adalah sifat kepausan. Ya, barang siapa ingin bertindak sebagai paus, mengira bahwa ia memonopoli kebenaran dan memaksa orang supaya datang kepadanya untuk itu, membagikan di sini serta menahannya di sana, akan kehilangan semua kebenaran yang pernah ia miliki sekiranya ia benar-benar pernah memilikinya. Jadi, teman-teman, bagaimana seseorang ya memonopoli kebenaran, sifat ya, memonopoli kebenaran dan memaksa orang ya untuk menerima kebenaran ini adalah satu sifat kepausan. Dan sekiranya orang itu pernah memiliki kebenaran, ketika dia bersikap seperti itu, maka itu otomatis hilang ya. Jadi kebenaran dan sifat kepausan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin berjalan bersama-sama. Jadi orang yang memiliki kebenaran tidak mungkin akan suka memonopoli, ya. Monopoli artinya dia yang menentukan bagaimana kebenaran ini harus dimiliki oleh seseorang dan ini tidak layak dimiliki. Dan dia juga senang memaksakan ya kebenaran kepada orang lain. Jadi kalau orang lain tidak mengikuti sesuai dengan maunya, ya dia suka memaksa gitu, dia menggunakan paksaan. Yang padahal kebenaran itu harus dibujuk ya, bukan dipaksa. Dan orang-orang ini mungkin memiliki kebenaran, tetapi ketika mereka memiliki kebenaran, kalaupun mereka memiliki kebenaran, tapi ketika mereka melakukan tindakan seperti ini, yaitu memonopoli dan memaksa orang lain untuk mengikuti kebenaran, maka kebenaran itu saat itu juga akan hilang. Jadi tidak mungkin ya, sifat kepausan itu jalan bersama dengan kebenaran. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini sangat dekat dengan kita semua ya. Kita bisa lihat dimanapun kita berada. Kebenaran dan sikap kepausan tidak dapat berjalan bersama-sama. Wah. Jadi jelas ya, kebenaran dan sikap kepausan tidak dapat berjalan bersama-sama. Tidak ada kepausan atau manusia dengan watak kepausan yang memiliki kebenaran. Aduh. Jadi teman-teman, di dalam kepausan pasti tidak ada kebenaran ya. Kemudian manusia dengan watak kepausan ya tidak ada kebenaran. Jadi manusia yang suka memonopoli dan suka memaksa kebenaran pasti tidak benar, teman-teman. Segera setelah manusia menerima kebenaran, ia berhenti menjadi seorang paus. Jadi kalau kita menerima kebenaran, maka tidak ada yang namanya roh kepausan ya di antara kita, tidak ada itu. Jika seorang Roma kepausan sampai bertobat dan menjadi murid kepausan, maka pada saat menjadi murid Kristus, maka pada saat itu juga ia akan meninggalkan takhta kepausannya. Aduh. Jadi teman-teman, kalau di sini ya, kalau Wagner mengatakan ya, segera setelah ia menerima kebenaran, ia akan berhenti menjadi seorang paus ya. Jika
seorang Roma kepausan sampai bertobat dan menjadi murid Kristus, maka pada saat itu juga ia akan meninggalkan takhta kepausannya. Jadi sifat kepausan tidak mungkin berjalan bersama-sama ya dengan kebenaran. Dan kalau kita memiliki kebenaran dan kalau kita yang punya watak kepausan ya kemudian menerima kebenaran, itu pada saat itu juga akan berhenti ya dari sifat-sifat tersebut. Oke. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi di sini ada satu poin yang kita bisa lihat, yang memang ini adalah ciri khas ada satu Injil yang palsu. Kan ini kan lagi membicarakan mengenai Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Jadi Injil yang benar itu Tuhan bisa kasih ya kepada siapa saja orang-orang yang mau mengetahui akan Injil yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini, ciri khas orang-orang yang mempunyai Injil yang palsu atau yang tidak mempunyai kebenaran itu adalah mereka mempunyai sifat kepausan ya, yang suka memonopoli. Jadi teman-teman membagikan pengalaman pribadi sendiri juga, karena kita sangat mengaminkan apa yang baru ditulis oleh Wagner, karena saya sendiri mengalami hal itu, yang mana berada dalam situasi yang satu grup di mana sangat memonopoli ya teman-teman. Jadi istilahnya semua kebenaran itu harus datang dari satu orang tersebut, dan orang tersebut itu harus kalau ada satu kebenaran datang, harus dia yang menentukan apakah ini benar atau enggak. Kalau orang itu tidak setuju, jadi kita itu seakan-akan bertentangan dengan dia ya, seperti itu. Jadi sangat memonopoli, dan kebenaran itu harus datang dari grup itu atau kelompok itu. Jadi kalau kita nggak belajar melalui kelompok itu, istilahnya orang-orang itu akan hilang gitu. Jadi di dalam kelompok itulah yang akan menentukan kita mau selamat atau enggak. Itu kenyataannya teman-teman. Saya nggak mengada-ada, itu keadaan yang sebenarnya, dan itu sangat memonopoli ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ada pendapat yang lain yang berbeda dengan orang itu, istilahnya saya harus, kalau saya masih bertentangan, saya itu harus keluar dari grup itu. Dan kalau saya keluar dari grup itu berarti dari mata pemandangan grup itu sudah hilang. Seperti itu. Dan sangat monopoli ya, kebenaran itu harus gitu, harus. Dan kalau misalnya ada seorang yang membagikan kebenaran, jadi seakan-akan itu menjadikan sesuatu kayak ada persaingan gitu. Walaupun di dalam grup itu sendiri gitu ya. Jadi ini memang ciri khas yang kita lihat dari ada Injil yang palsu yang masuk, karena kalau ada Injil yang benar atau Injil ada kebenaran, tidak mungkin hasil dari kebenaran itu akan membuat orang-orang bersifat kepausan. Dan teman-teman harus ingat, sifat kepausan itu, kalau kita lihat ya, kita jangan mengira bahwa sifat kepausan itu hanya menganiaya secara fisik. Justru yang paling menderita orang itu dianiaya secara mental. Itu yang siksa ya, maksudnya siksa sekali kalau dianiaya secara mental, yang mana berada dalam satu situasi yang hidupnya itu seakan-akan diancam. Oh, kalau kamu nggak percaya ini, kamu akan hilang, kamu ini akan begini, gini. Jadi hidupnya itu diancam terus sampai seakan-akan kebenaran yang orang dia miliki itu, bisa saja dalam hati ya Roh Kudus bekerja untuk dia, ini ada something wrong gitu dengan apa yang kamu pelajari atau yang kamu miliki. Tetapi orang itu akan bersifat menjadi ketakutan gitu, karena sudah diancam-ancam, kalau kamu nggak percaya ini pasti kamu akan hilang, seperti itu. Atau kamu akan berada dalam posisi sama seperti Yudas yang
apa betray itu bahasa Indonesia, betray Tuhan Yesus, apalagi bahasa Indonesia, Mengkhianati. Mengkhianati, thank you, mengkhianati Tuhan Yesus, atau sama seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan kerohaniannya itu, kita itu penuh dengan ancaman gitu ya. Mengikut Tuhan itu seakan-akan kalau saya nggak ada di sini itu pasti akan hilang gitu. Jadi itu sifat yang kita bisa lihat, yang mana padahal Injil itu kan kabar baik ya, kabar kesukaan, di mana Tuhan mati untuk kita, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan melakukan semuanya untuk kita, kebenaran itu berasal dari Tuhan, seperti itu. Jadi sesuatu yang, waduh, hidupnya itu kita tahu apa ya, maksudnya tidak ada satu yang harus mengancam begitu. Kita melakukannya itu dengan hati yang penuh sukacita. Sebenarnya begitu, karena kalau mengancam, kita punya pikiran itu, mental bebannya itu sangat berat gitu. Nah, itu yang kita bisa lihat yang menjadi monopoli, ya, itu monopoli akan kebenaran. Dan ini sangat ditegaskan oleh Wagner bahwa kalau orang itu mempunyai kebenaran, dia tidak akan mempunyai sifat kepausan, dan kalau itu orang itu betul-betul bertobat, dia akan meninggalkan tahta kepausan atau meninggalkan sifat-sifat monopoli atau sifat-sifat kepausan, ya. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana sifat kepausan di Dark Ages begitu, yang menentang orang yang melawan dia dengan segala macam, itu juga bisa terjadi tanpa kita sadari, dan itu bukan secara fisik ya, yang tadi saya bilang, itu terjadi secara mental begitu, dan itu bukanlah maksud Tuhan untuk memberikan kita kebenaran atau Injil yang benar. Justru di dalam Tuhan itu ada kemerdekaan, ada freedom, tapi freedom bukan untuk melanggar hukum Tuhan ya. Ada satu sukacita yang besar, ada satu kebebasan untuk mengikut Tuhan, menurut Tuhan, bukan satu yang harus diancam-ancam dan sesuatu yang harus melalui satu orang gitu, kalau enggak akan hilang gitu. Karena Tuhan bisa membagikan, atau Tuhan memberikan kebenaran kepada siapa saja bisa memperoleh akses kebenaran, dan siapa saja Tuhan bisa utus, seperti Rasul Paulus dengan Barnabas, Petrus, murid-murid Tuhan Yesus, kan semua mempunyai Injil dan semua ada tugasnya masing-masing seperti itu. Enggak ada yang bilang, oh kamu harus ikut saya ya Petrus, oh kamu harus ikut Paulus. Enggak. Semua mempunyai kebenaran, mempunyai Injil yang benar, semua ada tugasnya masing-masing, seperti itu. Ya, oke, Bing, itu aja yang mau ditambahkan. Thank you. Ya, terima kasih Joy dengan pengalaman dan tanggapannya ya. Jadi teman-teman, saya juga menyaksikan ya hal yang sama, yang ada banyak ya pemimpin dari sebuah kelompok ya. Bagaimana mereka bersikap terhadap orang-orang yang mengikuti mereka, itu menunjukkan sikap yang sama. Jadi ini terjadi ketika pengikutnya jadi banyak ya, pengikutnya jadi banyak, dan gimana mau menentukan kebenaran. Maka sang pemimpin akan, kalau pemimpin itu bersikap seperti ini ya, suka memonopoli kebenaran dan kemudian suka memaksakan ini yang benar yang harus diikuti. Ini teman-teman, kita bisa pastikan ya, ini telah terjadi satu sikap ya, satu sikap kepausan ya. Dan di mana saja ya sikap ini terbentuk ya, sekalipun orang itu pernah memiliki kebenaran, itu secara otomatis saat itu juga ia kehilangan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran dan sikap kepausan tidak dapat berjalan bersama-sama. Jadi sikap memaksakan kebenaran, memonopoli kebenaran, ini tidak mungkin berjalan dengan roh Kristus atau roh kebenaran. Tidak mungkin ya. Kepausan dan kebenaran tidak mungkin berjalan bersama-sama. Oke, masih ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan.
Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Oh, ada Kristi mau siapa? Ada Brother Christian mau memberi tambahan? Oke, Suara saya. ya, silakan, Brother. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Jadi tadi dijelaskan bahwa kebenaran itu tidak akan jadi lebih tinggi atau lebih benar kalau dibawakan oleh orang-orang seperti dokter atau sebagainya. Ya, Bagaimana dengan kita secara pribadi dan gitu. Ada yang mahasiswa kalau mau susun skripsi atau riset kan dia harus istilahnya ambil sumber-sumber itu kan dari istilahnya orang yang berkompeten di situ. Artinya orang-orang yang terkenal kan dia harus ambil sumber-sumber seperti itu, sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung penelitiannya. Jadi itu bagaimana? Iya, terima kasih untuk Brother Christian ya. Jadi memang ini menjadi satu pergumulan ya buat kita ya dalam institusi kita ya. Dan bagaimana ya kita mau bilang? Ya ini satu pergumulan ya, di mana kita tahu bersama bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh seseorang ya, berdasarkan pekabaran ini ya. Sedangkan sistem yang terbentuk di dalam sistem pendidikan ya, kita telah mengadopsi ya cara-cara bagaimana dunia ya menentukan kebenaran, dan ini menjadi dilema ya. Kita nggak tahu ya harus bersikap seperti apa, tapi bagaimana ya? Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberi tambahan ya. Halo, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, jadi ini kan lagi berbicara mengenai kebenaran dan Injil ya. Kalau misalnya mau bicara musun skripsi atau untuk hal-hal yang lain dalam bidang medis atau yang lain-lain, kita rasa bisa menggunakan narasumber dari orang-orang yang profesor atau apalah yang kita mau ambil. Tapi kalau mau datang kepada kebenaran, sumber satu-satunya itu adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Itulah yang menjadi sumber kebenaran ya, karena di Yesaya 8 ayat 20 dibilang according to the law and testimony, sesuai dengan apa ya bahasa Indonesia kita, law and testimony, hukum dengan testimoni. Dan kalau tidak berbicara ya kesaksian, kalau tidak berbicara sesuai dengan hukum dan kesaksian, tidak ada terang. Jadi kalau datang terhadap kebenaran ya, ini berbicara kebenaran ya, dan Injil yang benar, itu sumbernya itu yang paling utama dan yang paling penting dari semua sumber-sumber yang lain. Tapi kalau misalnya yang tadi ada profesor ini, ada profesor itu, nggak masalah buat kita lihat sumbernya, tetapi sekali lagi kita harus bandingkan apakah yang mereka bicarakan itu sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, yaitu apa ya? Yaitu sumbernya itu harus, karena di dunia ini hanya Tuhan dengan setan atau terang dengan gelap. Karena di Yesaya 8 ayat 20 dia bilang kalau tidak berbicara sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, tidak ada terang gitu. Nah, kalau bertentangan dengan Alkitab ya kita sudah tahu ya itu sumbernya dari mana gitu. Jadi buat kita personal kalau mau pakai sumber-sumber yang lain, silakan, as long as sumber itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Itu saja. Kalau sudah bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat, ya kita akan membuat skripsi atau disertasi atau apa, akan bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Tapi selama sumbernya itu
setuju atau agree dengan Alkitab dan Roh Nubuat, why not ya? Karena kalau dalam hal kebenaran itu hanya Tuhan lah ya yang istilahnya dalam hal kebenaran atau gospel atau ini yang benar itu sumbernya hanya dari Tuhan gitu. Yang paling utama dan yang benar dari semuanya. Selain itu, kalau mereka beri pendapat yang lain yang tidak sesuai, yaitu pasti akan bertentangan dengan kebenaran dan Injil yang benar. Tapi selama apa yang mereka kutip atau mereka katakan itu sangat sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, puji Tuhan kita bisa gunakan sumber itu karena sumber itu pun menyokong atau support apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan. Oke, Bing, thank you. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih, Sister Joy. Jadi sejauh kesaksian, sejauh pandangan mereka sesuai ya dengan firman Tuhan ya, itu tidak masalah ya. Nah, saya melihat sementara Sister Joy bicara tadi, saya coba mencerna ya pertanyaan tadi. Jadi saya mencoba saya coba memahami bahwa ada dua tuntutan ya, yaitu tuntutan akademis dan tuntutan keselamatan ya, tuntutan Tuhan untuk keselamatan. Saya kira ya bahwa untuk memenuhi tuntutan akademis, saya rasa itu sudah memang menjadi wajib ya, bagaimana kita membuat satu tulisan ya, karya tulis ya, itu harus ada bukti ya, ada dukungan ya, dan ini memang udah saya katakan tadi ya, ini udah menjadi dunia ya, di bidang ilmiah harus ada authoritative person yang mengokohkan kebenaran tersebut. Dan saya kira ya, seperti yang Sister Joy sudah katakan tadi, sejauh itu adalah kebenaran ya, itu tidak masalah gitu. Karena memang sekalipun tuntutan akademis, kita punya nurani ya, yang akan mengarahkan kita untuk membentuk untuk memenuhi tuntutan akademik tersebut. Tetapi teman-teman, berbicara mengenai tuntutan Tuhan untuk keselamatan, saya kira kita tidak perlu menjadikan orang lain ya sebagai pertimbangan ya, atau orang lain yang harus menentukan ini kebenaran atau tidak. Ya, tidak demikian ya, tapi kebenaran itu harus kita dapatkan langsung dari Tuhan ya. Karena pelajaran yang sedang kita pelajari dalam buku Galatia ini, kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus ya, dari seorang yang sangat-sangat jahat, bertolak belakang dengan kebenaran, setelah bertobat, tidak lama sesudah itu dia bisa langsung berkhotbah tentang kebenaran. Ya, kenapa bisa demikian? Dan apa yang ia khotbahkan sama persis dengan para rasul atau soko guru yang mengajar di Yerusalem ya. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam pembelajaran kita, Rasul Paulus belajar langsung dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang sama, yang mengajarkan kebenaran kepada rasul-rasul tersebut, kenapa Tuhan tidak bisa mengajarkan kepada Paulus ya? Dan itu yang kita saksikan, Paulus ternyata ketika dia bergantung penuh kepada Tuhan, dia bisa memiliki satu kebenaran yang sama dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Jadi mungkin itu ya yang saya bisa bagikan ya, bahwa ada tuntutan keselamatan di mana kita tidak bisa menjadikan orang lain yang menentukan, dan ada tuntutan akademis ya, akademis di mana ya kita harus menyesuaikan ya dengan sistem yang ada gitu. Dan harapan kita adalah seperti yang tentunya ya, seperti yang Ellen White katakan, kalau bisa sistem pendidikan kita tidak terkontaminasi dengan sistem pendidikan dunia. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa berikan ya. Atau ada teman-teman yang lain atau bagaimana, Brother Christian? Makasih. Di sini ada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan, satu, apakah Roh Nubuat dari Saudara Fortin ya, Fortin Ministry ya, apakah Roh Nubuat dalam Wahyu 19 ayat 10 adalah referensinya adalah tulisan-tulisan Roh Nubuat? Jika referensinya adalah Roh Nubuat, apakah dasar argumentasinya? Ya,
Dua, apakah tulisan Roh Nubuat harus menjadi dasar iman? Jika iya, apakah dasar biblikalnya? Di sini ada teman-teman yang mungkin bisa membantu saya menjawab pertanyaan ini. Di sini ada Brother Christian, ada Joy, ada Brother Fenty. Bagaimana Brother Fenty bisa membantu saya? Atau Brother Lauri? Ya, bagaimana teman-teman? Gimana lagi, Bing? Ini ada chat, Oh, oke. boleh lihat di chat. Iya, iya, iya. Oke, kalau mau bahas ini bisa mungkin dibahas harus, karena ini kan untuk membuktikan apakah Wahyu 19 ayat 20 itu adalah tulisan-tulisan Roh Nubuat, karena di situ dibilang for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, ya. Jadi kita tahu semua, kalau maksudnya kita di dalam Advent, kita tahu bahwa itu adalah Roh Nubuat, itu ada spirit of prophecy, kita tahu itu adalah tulisan-tulisan dari Roh Nubuat, ya. Dan kemudian apakah tulisan Roh Nubuat harus menjadi dasar iman? Kalau kita lihat, ya, kalau teman-teman mungkin ada buku yang ditulis yang menjadi, ada satu buku yang ditulis kita pernah baca, tapi itu kalau mau jawab pertanyaan ini harus ada referensi-referensi dari Alkitab, yang mana di situ di buku itu menulis yang mana Ellen White itu adalah nabi, ya, gitu. Jadi seorang nabi itu kita tahu yang mereka tulis itu adalah inspirasi dari Roh Kudus, kan, kita sudah tahu itu semua, ya, dan kita bisa buktikan bagaimana Ellen White itu adalah bagian dari seorang nabi, seperti itu. Dan sebenarnya yang harus menjadi dasar iman kita itu adalah Alkitab, karena Ellen White selalu menunjukkan kepada Alkitab. Tetapi di Alkitab itu pun yang tulis itu kan semua adalah nabi-nabi, ya, teman-teman. Dan juga kita lihat bahwa Ellen White itu adalah nabi kita di akhir zaman yang Tuhan pilih untuk kita, gitu. Jadi untuk mau menjelaskan secara biblikal atau referensinya atau ayat-ayatnya, kita rasa bingung, harus ada Waktu sendiri, ya. Harus ada waktu sendiri. Tidak bisa kita hanya menjawab seperti oh iya atau enggak, karena ini kan diminta referensinya, dasar biblikalnya. Jadi harus lihat Ellen White-nya itu gimana, dia punya pendidikan apa yang ditulis itu kan spirit of prophecy, ada nubuatan yang dia tulis itu terjadi dan sebagainya, dan waktu dia menerima khayal itu kan tidak bernafas, gitu, jadi itu kan ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ellen White yang itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi, dan tulisannya itu bisa dipercaya, karena kalau kita belajar dari Alkitab, seorang nabi itu tulisannya itu diinspirasi oleh Roh Kudus, seperti itu. Jadi untuk semua bukti-buktinya itu kita nggak bisa bahas di dalam Bible Study, karena Bible Study ini lagi belajar mengenai buku Galatia. Kalau mau belajar mengenai apa yang 14 ministry tanya, itu harus ada Bible study-nya sendiri, seperti itu. Itu mungkin dari kita, Bing. Thank you. Ya. Baik, terima kasih Sister Joy. Jadi untuk saudara 14, ya, 14 ministry. Jadi penjelasan itu mungkin kita ambil, ya, di lain waktu dengan topiknya yang tersendiri, tapi secara sekilas, ya,
secara sekilas ya saya bisa mengatakan bahwa peran tulisan Ellen White ya, tulisan Ellen G. White di dalam gereja kita itu memainkan peran yang sangat besar. Ya, yang pertama adalah bagaimana tibanya kesatuan iman ya di dalam gereja kita itu sangat ditentukan oleh tulisan-tulisan dari Ellen White. Tanpa Ellen White ya, tanpa tulisannya atau karunianya itu sangat tidak mungkin terjadi kesatuan iman ya. Gereja kita bisa menjadi satu di dalam begitu banyak doktrin ya, itu karena tulisan Ellen White. Sekiranya tulisan Ellen White itu tidak ada atau roh nubuat ya atau Ellen White itu tidak ada, apa yang terjadi? Ya, kita bisa saksikan ya di gereja Protestan yang lain ya. Bagaimana mereka mau tiba pada satu kesepakatan iman ya. Satu topik saja ya itu butuh ratusan tahun untuk sepakat. Jadi ini apa genre tulisan roh nubuat ya. Jadi teman-teman ya, untuk Brother 14 sekali lagi ya, kita akan membahas itu di satu waktu yang khusus ya. Tapi ini ya, saya mau katakan mengenai manfaat dari tulisan roh nubuat ya, karena sudah dipertanyakan. Jadi sekali lagi ya, sekiranya Ellen White tidak ada, ya, dengan karunia-Nya tidak ada di dalam gereja kita, maka gereja kita itu tidak akan pernah tiba pada kesatuan iman dalam begitu banyak doktrin. Gereja lain aja, satu doktrin aja itu butuh ratusan tahun untuk sepakat. Ya, kemudian bagaimana kesatuan ya, kesatuan manajemen ya sedunia dalam gereja kita? Kalau tidak ada karunia roh nubuat itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak ada gereja Protestan yang bisa bersatu ya secara manajemen. Ya, sedunia itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin terjadi satu persatuan ya, tidak mungkin terjadi persatuan iman ya, tidak mungkin terjadi persatuan iman sedunia ya kalau tidak ada karunia roh nubuat. Kita udah melihat ya gereja-gereja lain yang mencoba ya membuat manajemen ya sedunia itu kacau balau ya. Satu-satunya gereja yang punya manajemen sedunia itu adalah Katolik ya. Tetapi Katolik bisa bersatu karena satu hal, teman-teman. Apa itu? Itu adalah karena mereka memiliki paus ya. Mereka sangat yakin paus itu adalah wakil Tuhan. Dan gereja Advent adalah kedua ya, sesudah paus yang memiliki manajemen sedunia ya, yang bisa mengatur gereja sedunia ya dengan begitu tertib tanpa ada paus. Wah. Dan itu saya bisa bilang itu karena karunia roh nubuat. Dan kemudian ya, teman-teman, saya juga bisa bilang ya, setiap orang di dalam gereja kita ya, setiap orang di dalam gereja kita ya, yang tekun mempelajari roh nubuat dan yang tidak tekun itu punya beda, ada perbedaan yang sangat besar ya. Mereka yang suka belajar roh nubuat dan mereka yang tidak suka belajar roh nubuat ya. Itu akan menyaksikan sebuah perbedaan karakter yang sangat-sangat signifikan di dalam gereja. Nah, itu kita bisa kita bisa saksikan ya mengenai manfaat roh nubuat di dalam gereja. Masih banyak lagi ya, tapi waktu kita cuma singkat ya. Kita khusus belajar tentang buku Galatia ya, surat Paulus dalam buku Galatia yang sedang dieksposisi oleh Pendeta Wagoner ya. Oke, kita kembali ya ke pertanyaan kita yang tadi mengenai mengenai kebenaran ya, kebenaran bagaimana dengan tuntutan akademis ya yang ada di dunia pendidikan ya, yang dipertanyakan oleh Brother Christian. Jadi Brother Christian itu jawaban saya dan jawaban teman yang Joy. Gimana Brother Christian? Apa bisa seperti itu? Makasih banyak. Boleh. Oke, ya. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, dalam pembelajaran ini kita belajar bagaimana terbentuknya watak kepausan ya. Watak kepausan itu akan dimiliki oleh seseorang ya
dengan suka memonopoli kebenaran, ya, dan suka memaksakan kebenaran. Dan ini biasanya terjadi kalau sudah punya pengikut, ya. Sudah punya pengikut, apakah sedikit atau lebih lagi kalau udah banyak, ya. Jadi watak-watak kepausan ini akan muncul. Dan di dalam pembelajaran kita, ketika watak ini muncul, ya, pada saat yang sama, ya, kalaupun dia memiliki kebenaran, saat yang sama itu akan hilang. Jadi kebenaran tidak mungkin berjalan bersama-sama dengan sifat kepausan. Dan kalau orang yang dulunya, ya, dia paus, ya, apakah paus benaran atau punya watak kepausan, saat dia memiliki kebenaran, ya, pada saat yang sama dia akan mengosongkan kekuasaan atau takhta kepausannya, ya, kekuasaan atau takhta kepausannya. Jadi tidak mungkin kebenaran dan kepausan itu berjalan, sifat kepausan itu berjalan bersama-sama. Oke, sampai di sini teman-teman. Apa masih ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut, ya. Kita lanjut pada subtopik, ya. Kalau tadi sifat kepausan, ya, yang terbentuk dalam diri seseorang. Sekarang kita akan lihat bagaimana kepausan itu benar-benar terjadi, ya. Jadi dalam buku ini kita lihat, ya, bagaimana kepausan itu betul-betul bisa terjadi dan bagaimana caranya, ya. Ya, prinsip dasar di mana kepausan itu terjadi. Yang terbesar bukan selamanya yang terbaik. Oke, kita lanjut, ya. Sebagaimana tidak ada manusia yang memonopoli kebenaran, demikian juga, ya, tidak ada tempat di mana manusia harus pergi untuk memperolehnya. Jadi tadi di atas tidak ada manusia yang bisa memonopoli kebenaran atau yang akan menentukan ini benar atau tidak, atau harus dari dia baru kita memiliki kebenaran, ya. Itu tidak demikian. Dan sekarang Wagoner katakan demikian juga tidak ada tempat, ya, di mana manusia harus pergi untuk memperolehnya. Jadi kalau tadi manusia, sekarang tempat, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Saudara-saudara di Antioquia tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk mempelajari kebenaran atau untuk mencari tahu apa kebenaran yang mereka miliki adalah yang asli. Ya, ini kita udah saksikan, ya, bahwa Roh Tuhan yang sama mampu mengajar mereka yang jauh di Antioquia dari Yerusalem, ya. Kenyataan bahwa kebenaran pertama kali diberitakan di satu tempat tertentu tidak membuktikan bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh di sana atau kebenaran itu dapat ditemukan semuanya di sana, ya. Jadi kebenaran tidak bisa menentukan sekalipun di sanalah awal, ya, di tempat itulah awal kebenaran itu disampaikan, ya. Pada hakikatnya tempat terakhir di dunia untuk dikunjungi dengan harapan menemukan atau mempelajari kebenaran adalah kota-kota di mana Injil diberitakan pada abad-abad pertama, ya, sesudah Kristus, seperti Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, dan lain-lain, ya. Paulus tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang sudah menjadi rasul sebelum dia, tetapi langsung segera berkhotbah. Aduh. Jadi teman-teman, kita lihat, ya, bagaimana Rasul Paulus yang setelah dia bertobat, ini Rasul Paulus sebelum dia bertobat, ya, dia punya kebiasaan yang sangat berlawanan dengan kebenaran, ya. Dia menindas, menganiaya, bahkan membunuh, ya. Dia kejar jemaat-jemaat yang tersebar, ya, di seluruh negeri. Paulus memiliki satu kebiasaan yang bertolak belakang dengan kebenaran, dan tiba-tiba dia dihentikan oleh Tuhan dan bertobat, ya, di jalan. Dan tidak lama sesudah dia bertobat, dia menjadi pengkhotbah. Bagaimana mungkin Paulus memiliki bobot sebagai seorang penginjil, pengajar kebenaran, padahal dia tidak pernah pergi ke Yerusalem untuk belajar dari soko guru yang ada di sana, yaitu rasul-rasul, ya, ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia tidak pernah pergi, tapi dia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka. Apa yang mereka ajarkan sama yang diajarkan oleh Paulus, bahkan kita bisa tahu, ya, Paulus lebih lagi
dari rasul-rasul ya. Jadi jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh sebuah tempat ya. Kebenaran tidak ditentukan oleh sebuah tempat. Dan ini mungkin kalau kutipan ini dibaca ya, mungkin ada teolog Indonesia ya yang saya lupa namanya ya, yang sangat ngetop akhir-akhir ini, yang sering membantah para kaum muslim ya yang menggunakan sejarah atau apa. Ya mungkin dia akan tidak terima ini dia ya, tapi ini kenyataan ya yang kita bisa pelajari mengenai bagaimana kita memiliki kebenaran, harus memiliki kebenaran yang bisa menyelamatkan kita ya. Jadi tempat tidak menentukan ya. Kemudian kita lihat ya, kepausan sebagian muncul dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman, kepausan sebagian muncul dengan cara seperti ini. Hal itu dianggap bahwa tempat-tempat di mana para rasul atau beberapa dari mereka telah berkhotbah tentu saja memiliki kebenaran yang murni. Sehingga semua orang harus mengambilnya dari sana, ya. Demikian juga dianggap bahwa orang-orang di kota mengetahui lebih banyak daripada orang-orang di desa atau di kampung. Jadi semua uskup ya yang mula-mula sama kedudukannya segera terbentuk bahwa para uskup desa atau uskup lokal dibandingkan dengan mereka yang bekerja di kota sebagai kelas 2. Aduh. Jadi bila roh yang demikian timbul, alangkah jadi bila roh yang demikian timbul, langkah selanjutnya tentu saja merupakan perselisihan di antara para uskup kota untuk melihat siapa yang harus menjadi terbesar, dan perebutan yang tidak suci berlangsung terus sampai Roma memperoleh kekuasaan yang didambakan. Jadi kita lihat ya, bagaimana Wagoner mempelajari sejarah terbentuknya Roma, kepausan, itu ternyata dari bagaimana orang-orang yakin bahwa kebenaran itu sangat ditentukan dari tempat-tempat tertentu, kemudian mereka yang berada di kota pasti lebih tahu kebenaran dari mereka yang ada di desa. Dan inilah ya, inilah bagaimana kepausan itu terbentuk ya. Jadi teman-teman, ini kita belajar ya, bagaimana kepausan ya, bagaimana kepausan terbentuk. Kita tahu bersama paus itu akan muncul ya di akhir zaman. Dan kita melihat ya bagaimana sifat-sifatnya, ya, cara kerjanya sampai kepausan itu bisa terbentuk ya di waktu yang lalu untuk menjadi referensi buat kita agar tidak mengulangi hal yang sama atau mendukung hal yang sama ya. Dan ya tidak terlibat ya dalam kesalahan-kesalahan yang sama ya. Oke, kita lanjut ya. Tetapi Yesus dilahirkan di Bethlehem, suatu tempat yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ini berdasarkan nubuatan Mika ya. Tempat yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi, Yesus itu di mana dia lahir itu bukan tempat yang besar ya. Dan hampir seluruh hidupnya dilewatkan di Nazaret, sebuah kota kecil yang reputasinya begitu jelek, sehingga seorang yang tulus hati telah berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini luar biasa ya. Kemudian Yesus tinggal di kota Kapernaum yang kaya, tetapi ia selalu dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Ya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ya dari perbandingan ya bagaimana terbentuknya kepausan dan bagaimana juru selamat itu dibesarkan. Kita bisa melihat tempat itu sama sekali tidak menentukan ya sebuah kebenaran ya. Tidaklah lebih jauh ke surga dari kampung yang terkecil atau bahkan dari gubuk sunyi yang paling kecil di lembah daripada kota-kota besar, kota-kota terbesar atau istana-istana para uskup. Jadi
Teman-teman, sekalipun kita ada di gubuk yang paling kecil ya, di lembah yang sunyi ya, itu tidak lebih jauh daripada istana-istana ya atau kota-kota besar yang didiami oleh para uskup ya. Jadi semuanya sama ya. Dan Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, tinggal dengan orang yang remuk dan rendah hatinya. Jadi yang menentukan satu hubungan ya, hubungan surga, dekatnya kita dengan surga itu bukan kita ada di mana atau dengan siapa gitu ya. Tetapi bagaimana kita dengan kualitas diri kita ya. Orang-orang yang remuk dan rendah hatinya ternyata itu sangat dekat dengan surga ya. Jadi teman-teman ya, dari dua subtopik yang kita telah pelajari, yang pertama mengenai bagaimana sifat kepausan itu terbentuk di dalam diri seseorang, dan yang kedua ini kita belajar bagaimana kepausan itu sendiri terbentuk. Semua mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada manusia ya, dan tidak ada tempat yang bisa menentukan sebuah kebenaran ya. Bagaimana kebenaran yang menyelamatkan itu tidak bisa ditentukan oleh suatu tempat atau seseorang ya, tetapi kebenaran yang menyelamatkan itu sepenuhnya adalah ditentukan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, ini ketika kita betul-betul menghargai kebenaran, maka saya sangat yakin kita akan dijauhkan dari yang namanya sifat-sifat kepausan atau terbentuknya kepausannya di dalam diri kita. Oke, sampai di sini ada teman-teman. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Halo Bing. Ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana timbul kepausan itu kan satu untuk menjadi siapa yang lebih terbesar ya. Makanya waktu murid-murid Tuhan Yesus kan itu pernah terjadi, murid-murid Tuhan Yesus juga mau siapa yang lebih terbesar, makanya itu kan ditegur sama murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata untuk siapa yang lebih terbesar itulah siapa yang lebih banyak tahu, siapa yang lebih terbesar, siapa yang harus pergi kemana, ada kompetisi, itulah yang membuat kepausan muncul gitu. Jadi kalau kita mempelajari kebenaran atau Injil yang benar itu Tuhan bisa kasih ke siapa saja ya, nggak perlu harus lewat grup ini, harus lewat tempat ini, itulah sumber kebenaran, atau harus pergi ke orang ini. Tuhan bisa berikan kepada siapa saja gitu, dan kita bisa mengetahui ini kebenaran atau enggak. Jadi kebenaran itu tidak bersumber dari satu tempat, satu orang, satu individu, satu kelompok, enggak seperti itu, atau orang enggak di kelompok tersebut itu enggak selamat atau enggak ada kebenaran, enggak seperti itu ya. Jadi di sini sudah dinyatakan bahwa kebenaran itu bisa dari siapa saja, dari tempat di mana saja, dan justru di mana kebenaran itu berada itu adalah orang-orang yang rendah hati, karena orang-orang yang mau siapa yang lebih besar di situ, itu kan kebenaran dengan kepausan tidak bisa jalan bersama-sama ya. Jadi orang yang mau siapa yang lebih besar dan mempunyai sifat kepausan, sudah pasti kebenaran itu tidak ada di situ. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi sekali lagi ya, kita belajar bahwa kebenaran itu sama sekali tidak ditentukan oleh tempat dan seseorang ya. Dan di sini ada pertanyaan bagus ya. Jadi dibahas di sini bahwa ini dari pertanyaan dari Brother Edwin ya. Dibahas di sini bahwa Allah memberikan Injil kepada semua orang, lalu Allah menggunakan manusia untuk menyampaikan kebenaran Injil. Pertanyaan ya, apakah ada ciri Alkitabiah dan dari Roh Nubuat untuk mengenal seorang penginjil yang asli? Ya, inilah masalah yang sedang dibahas ya, sedang dibahas di dalam surat Galatia. Jadi teman-teman, penginjil yang palsu ya atau doktrin palsu adalah satu masalah yang paling besar yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan ya.
Jadi setan itu untuk melemahkan dan menghancurkan gereja, dia memiliki paling tidak ya ada 3 strategi besar. Yang pertama, dia memberikan keduniawian, ya. Dia memberikan keduniawian supaya jemaat itu hancur. Yang kedua, dia menggunakan penganiayaan, ya, supaya jemaat itu hancur. Dan yang ketiga, ya, dia menggunakan yang namanya Injil palsu atau Injil yang lain, ya. Dan komentar dari Ellen White, ya, komentar dari Ellen White dari semua yang dilakukan setan terhadap gereja, tidak ada yang paling berbahaya selain daripada pengajaran yang palsu. Jadi doktrin palsu atau Injil yang palsu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari semua yang dapat dilakukan oleh setan. Dan menjadi pertanyaan, bagaimana kita tahu mana yang asli dan mana yang tidak, ya? Nah, untuk Brother Edwin, di dalam Bible Study ini kita memang sedang khusus mempelajari hal itu, ya. Tetapi dari beberapa pembahasan yang kita telah ikuti dari awal tadi, ya, kita melihat orang yang suka memonopoli dan orang yang suka memaksakan satu kebenaran adalah ciri dia itu bukan pembawa kebenaran. Dan kalaupun dia memiliki kebenaran, pernah memiliki kebenaran, saat dia memaksakan kebenaran kepada orang lain, dia telah berhenti menjadi seorang pengajar kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran dan sikap kepausan tidak mungkin berjalan bersama-sama. Ya, kalaupun seseorang itu pernah memiliki kebenaran, ia telah meninggalkan saat dia mengambil sikap kepausan. Jadi kebenaran itu tidak bisa dipaksakan, ya, dan kebenaran itu tidak bisa dimonopoli. Seolah-olah hanya orang tertentu yang berhak untuk memberitahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Tidak demikian, ya. Paulus dalam pengalamannya pergi ke Yerusalem itu mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh orang dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh tempat, ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan untuk pertanyaan, ya, dari Brother Edwin. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Brother Edwin yang kedua, ya. Apakah GHMAK telah menerapkan prinsip kepausan dalam menjalankan administrasi organisasinya atau kepemimpinannya, ya. Jadi teman-teman, ini bisa saja, saya katakan bisa saja, karena Ellen White sendiri sempat, ya, menegur kepemimpinan kita yang menjalankan yang namanya kingly power, ya, kingly power atau kekuasaan seorang raja di dalam gereja kita, ya. Ellen White pernah menegur hal ini, ya, dan tidak selamanya juga ini akan berlangsung seperti itu. Kenapa? Karena saya masih percaya, ya, gereja kita itu pemimpin pusatnya itu bukan GC tapi Tuhan sendiri, ya. Pimpinan pusatnya itu bukan General Conference tapi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tahu mau atur, ya, mana yang bermasalah di dalam gereja kita dan mana yang tidak. Saya tidak bisa menutup mata atau menyangkali ada yang bermasalah, ya. Itu jelas-jelas ada, tetapi saya sangat yakin berdasarkan sejarah, kita melihat sejarah gereja kita masih ada sejauh ini, itu menunjukkan Tuhan masih mengendalikan gereja kita. Sekiranya Tuhan tidak ada di dalam gereja kita, teman-teman, ya, saudara-saudara yang kekasih, saya bisa katakan di tahun 1800-an saja gereja kita udah hancur sebenarnya. Gereja kita udah menjadi catatan arkeologi atau peninggalan arkeologi sekiranya Tuhan tidak ada di dalam gereja kita, ya. Tapi saya sangat yakin Tuhan masih berada di dalam gereja kita, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya, pertanyaan dari Brother Fortin, ya, pembenaran oleh iman yang dimaksud oleh Wagoner, apakah itu merujuk pada
sanctification atau glorification. Jadi untuk Brother 14 ya. Jadi pembenaran oleh iman ya sudah pasti ini akan menghasilkan kedua hal ini ya, pembenaran oleh iman. Jadi eh, pembenaran oleh iman yang dijelaskan oleh Wagoner ya, itu sebenarnya sejajar dengan sanctification dan glorification ya. Jadi apa yang sedang diajarkan ya oleh Wagoner ya mengenai justification ya by faith ini adalah satu hal yang tujuannya adalah untuk sanctification dan glorification ya. Jadi pembelajaran kita memang ke arah situ ya. Tetapi bagaimana apa yang diajarkan oleh Wagoner, ya saya bisa katakan itu berbeda ya dengan yang diajarkan oleh banyak pengajar ya di dalam gereja kita mengenai pembenaran oleh iman. Karena kita tahu bersama ya, sejak tahun 1888 gereja kita itu mengalami dualisme ya soal salvation ya. Gereja kita itu mengalami dualisme ya mengenai keselamatan. Jadi apa yang teman-teman pelajari ya mengenai keselamatan, saya tidak tahu ya teman-teman belajar dari mana. Tetapi kalau kita mau bandingkan dengan apa yang diajarkan ya, apa yang diajarkan oleh Wagoner dan Jones itu berbeda sekali ya dengan yang sedang diajarkan oleh kebanyakan ya. Dan dari pengalaman pribadi ya, kenapa kami yakin dengan apa yang diajarkan oleh Jones dan Wagoner. Yang pertama, Ellen White sendiri ya sebagai roh nubuat itu memberi pengokohan ya, mengestablish ya. Jones dan Wagoner sebagai yang menerima pekabaran malaikat ketiga yang merupakan ciri dari gereja Tuhan ya. Pekabaran malaikat ketiga itu adalah iman dan hukum ya. Iman Yesus dan hukum itu adalah ciri gereja Tuhan di akhir zaman. Dan Ellen White mengatakan mereka ini, Jones dan Wagoner, itu yang memilikinya gitu. Jadi kenapa kita yakin? Karena Ellen White sendiri yang mengokohkan ya pekabaran mereka. Dan Ellen White sendiri yang mengatakan itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Dan itu yang harus diberitakan kepada dunia ya dengan seruan nyaring. Jadi kita tentu ya tidak belajar yang lain ya. Dan saya tahu saya mempelajari teologi di gereja kita paling kurang ada 3 ya aliran keselamatan ya, ada Calvin, ada Armenian ya. Paling kurang ada 2 ya, ada Calvin dan Armenian ya di dalam gereja kita. Dan apa yang dijelaskan oleh Wagoner ini melampaui kedua aliran ini ya. Ini yang saya mau katakan. Dan juga ada aliran terakhir yang saya tidak tahu ya apakah teman-teman mengamatinya yang mempelajari teologi. Apakah teman-teman yang mempelajari teologi mengamati perkembangan ini atau tidak? Tapi saya mengamati sejak Ketua General Conference ya, Robert Falkenberg menghendaki supaya General Conference kembali mempelajari ya, menerima pekabaran dari Johnson dan Wagoner, itu ada satu teologi yang muncul yang melampaui kedua teologi ini yang diterima sebagai Injil yang terbaik di dalam gereja kita. Padahal menurut saya ya, menurut hemat saya, dari apa yang saya pelajari dari pembenaran oleh iman Johnson dan Wagoner, ini adalah doktrin Katolik yang paling halus yang masuk ke gereja kita yang diterima sebagai Injil di dalam gereja kita. Ya. Dan itu banyak sekali disebarkan, diajarkan. Dan hampir-hampir tidak ada orang yang bisa melihat ini adalah satu kepalsuan. Jadi teman-teman, kalau kita belajar sejarah ya, teman-teman mungkin akan mengamati hal tersebut. Tapi itu pun kalau kita belajar dari pekabaran-pekabaran yang disampaikan oleh Jones dan Wagoner. Karena saya secara pribadi juga sebelum belajar pekabaran mereka tidak melihat itu sebagai satu kesalahan. Tapi setelah belajar tulisan-tulisan mereka, saya melihat, waduh, ini ternyata sangat-sangat berbahaya ya. Ini adalah doktrin Katolik yang masuk ke dalam gereja kita, yang paling halus, diterima ya, diterima secara luas dan diajarkan.
Oke, mungkin itu saja ya yang saya bisa berikan untuk Brother Forten dan Brother Edwin. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Halo Bing, Ya, silakan Joy. kalau mau bicara sanctification itu kita ada kasih kutipan di situ dia bilang sanctification itu adalah hasil dari penurutan seumur hidup ya. Jadi kalau kita belajar pembenaran oleh iman dari Wagner yang kita sudah bahas waktu lalu, kan Wagner kasih kutipan yang mana orang itu harus dibenarkan sebelum dia berbuat benar gitu ya, dan dia mengambil yang Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang mana pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jadi artinya manusia itu harus dibenarkan dulu, baru akan ada penurutan gitu. Jadi ini yang tadi Ebing bilang juga ya, yang pembenaran oleh iman yang Wagner itu. Jadi sesudah manusia dibenarkan, baru akan ada penurutan. Penurutan baru ada hasil ya yang kita bisa lihat gitu. Jadi hasil dari di justify itu yaitu orang akan ada penurutan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari akan pelajaran Malakat ketiga dari Wagner dengan Jones itu akan dijelaskan ya, dan kita akan bisa melihat dengan jelas doktrin yang benar tentang pembenaran oleh iman, sanctification, glorification, dan memang itu apa ya, sebelum pun mempelajari buku mereka kita masih bingung-bingung itu pembenaran oleh iman itu apa sanctification, apa glorification, seperti itu. Jadi kita mempelajari tulisan mereka baru bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sanctification, justification by faith, dan semua pertanyaan-pertanyaan mengenai pembenaran oleh iman itu bisa dijawab di dalam mempelajari akan buku dari mereka sendiri itu gitu. Ya, oke, thank you Bing. Ya. Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Nah, di sini ada pertanyaan ya dari Brother Christian Rumondor ya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin itu diketahui ya. Maksudnya nanti. Tapi ini bisa jadi kontroversi yang luar biasa ya. Ini bisa jadi kontroversi yang luar biasa. Tapi teman-teman, harapan saya adalah kembali ke Alkitab ya, kembali ke Alkitab, tanya kepada Tuhan apa kebenaran itu ya. Saya bisa saja salah ya, tapi saya mau berbagi apa yang saya dapatkan mengenai kebenaran ya. Jadi saya mengamati ya, di dalam gereja kita ada perkembangan teologi luar biasa ya. Bagaimana setan mau menghancurkan gereja kita lewat doktrin-doktrin ya. Dan kita tahu bersama, Ellen White mengatakan ini yang paling berbahaya ya. Bagaimana setan membuat satu kepalsuan. Dan kita tahu bersama ya, bagaimana peran pekabaran dari Jones dan Wagner ya. Ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Christian. Kita harus kembali ke awal dulu ya, baru kita jawab ya pertanyaan ini. Jadi teman-teman, kita tahu bersama ya, di 1844 gereja Advent Movement itu adalah pergerakan yang paling tinggi ya secara kuantitas dan kualitas ya. Jadi tidak ada yang lebih ya, tidak ada yang melebihi mereka bahkan dibandingkan dengan rasul-rasul. Dan kita tahu bersama ketika lewat kekecewaan 1844 gereja kita mengalami penurunan kualitas ya, kualitas rohani. Sampai di tahun 1888 bulan April ya, bulan April kalau nggak salah, ketua GC itu menyatakan di majalah kita bahwa gereja kita telah murtad. Dan bulan Juli 1888 ya, tahun yang sama, Ellen White mengatakan gereja kita telah mati. Jadi dari dua pernyataan tokoh gereja ini ya, ketua GC dan Ellen White sendiri, kita melihat ada penurunan yang sangat drastis sejak 1844 ke 1888.
Dan teman-teman, bagaimana bisa ya gereja kita dipimpin oleh seorang nabi ya yang sangat dihormati dan diakui kenabiannya dari tingkat GC sampai jemaat ya. Tetapi tidak bisa membawa gereja kita kepada pertumbuhan rohani yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Ini kita lihat ya, ini kita lihat. Nah, teman-teman, apa yang Tuhan akan lakukan atau Tuhan telah buat kepada gereja kita untuk mengangkat kembali kerohanian dari gereja kita. Teman-teman, sejarah memberitahukan kepada kita bahwa untuk mengangkat kembali sejarah kerohanian gereja kita, sejarah memberitahukan kita pekabaran yang disampaikan oleh pendeta John Sedang Wagoner adalah pekabaran yang membangkitkan gereja, ya. Dan kalau di 1888 ditolak oleh pemimpin gereja kita, di tahun 1889 Ellen White katakan ya kepada pemimpin gereja, kalau kalian tidak mau terima, saya bawa langsung ke jemaat. Dan apa yang terjadi ketika Ellen White bawa langsung ke jemaat? Yang terjadi adalah kebangkitan kebangunan rohani yang belum pernah disaksikan dalam gereja kita. Bahkan dalam kepemimpinannya Ellen White itu tidak pernah terjadi. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa Ellen White dengan karunia-Nya itu tidak sanggup menahan kemurtatan, apalagi membangkitkan. Jadi pekabaran yang disampaikan oleh Johnson Wagoner adalah pekabaran yang telah terbukti ya di dalam sejarah. Inilah pekabaran yang membangkitkan kerohanian gereja. Dan teman-teman, saya mau katakan ya bahwa kalau kita belajar sejarah Ellen White ya, Ellen White justru sebenarnya sudah mau mati di tahun 1882 karena suaminya meninggal di 1881 ya, James White, dan dia mengalami kesedihan yang luar biasa sampai kesedihannya itu hampir merenggut nyawanya. Namun dalam satu pertemuan ke para pendeta ya, Ellen White dibangkitkan kembali oleh Tuhan ya. Dan kenapa Ellen White dibangkitkan kembali oleh Tuhan? Supaya dia bisa menjadi pelayan Tuhan di tahun itu, karena ternyata Tuhan telah mempersiapkan di tahun yang sama dua pendeta muda ini. Ya. Dan Ellen White harus meneguhkan dua pendeta muda ini, meneguhkan pekabaran yang dibawakan oleh dua pendeta muda ini. Sekiranya tidak ada Ellen White yang meneguhkan dua pekabaran dari dua pendeta ini, maka teman-teman tidak ada seorang pun yang bisa menerima pekabaran dari George dan Wagoner. Karena kita tahu bersama yang memegang authoritative person ya, yang menentukan kebenaran itu waktu itu ada pada mayoritas dan semua mereka adalah pemimpin. Dan teman-teman, sekiranya tidak ada Ellen White, pekabaran ini udah musnah di telan waktu. Jadi kita lihat bersama ya bagaimana peran pekabaran ini ya, betapa pentingnya nilainya dan apa yang telah dikerjakan di dalam gereja kita. Dan kemudian di tahun 1990-an Ketua GC kita, Robert Falkenberg, itu sadar dengan hal ini. Gereja kita harus kembali kepada pekabaran ini. Ya, gereja kita harus kembali kepada pekabaran ini. Dan di dalam mengupayakan ini, dia membentuk studi yang mempelajari ya, studi komite yang mempelajari pekabaran ini, yang namanya studi komite 1888. Tetapi teman-teman, sebelum selesai studi komite ini memberi kesimpulan kepada gereja kita, telah muncul seorang ya yang membawakan pandangan teologi keselamatan. Ini sebelum ya. Dan kemudian pandangannya diterima luas. Jadi ketika ketua GC kita sadar bahwa pekabaran ini sangat penting untuk gereja dan dia mengupayakan di dalam GC untuk diterima, ada sebuah teologi yang muncul ya, yang kemudian diterima luas dan akhirnya ketua GC kita gagal di dalam upayanya loh. Gagal membawakan membuat General Conference menerima pekabaran yang disampaikan oleh Johnson dan Wagoner. Ya, pertanyaannya, apa teologi yang diberikan saat itu ya, yang kemudian mendapatkan penerimaan yang luar biasa? Ini saya katakan di chat ya, teologi itu adalah teologi hubungan. Teman-teman, apakah pernah mendengar bahwa kalau kita diselamatkan, ya, kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan, dan untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan, kita harus memiliki 3 hal ya.
Yang pertama adalah baca Alkitab, yang kedua berdoa, dan yang ketiga bersaksi. Apakah teman-teman sering mendengar kata-kata ini? Kalau sering mendengar, itulah teologi yang muncul saat itu, ya, yang diterima oleh gereja kita sebagai Injil yang terbaik, ya, yang meruntuhkan kekolotan, ya, dan konservatisme di dalam gereja kita. Ya, ini adalah Injil yang diterima, tetapi menurut hemat saya yang mempelajari pekabaran Johnson dan Wagoner, khususnya ya pekabaran dari Jones yang mengkontraskan pembenaran oleh iman Katolik dan pembenaran oleh iman Advent, saya melihat ini adalah doktrin Katolik yang paling halus yang masuk di dalam gereja kita. Jadi teman-teman, jadi pertanyaannya, teologi apa itu? Itu adalah teologi hubungan. Dan itu saya lihat hampir semua ministry mengajarkan itu. Ya, hampir semua ministry. Kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kita harus memiliki rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan bersaksi bagi Tuhan. Supaya kita memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan, kita akan memiliki iman yang menyelamatkan. Dan setelah kita memiliki iman yang menyelamatkan, kita tentu akan dibenarkan dan diselamatkan. Aduh. Teman-teman, kalau kita belajar ya dengan cermat pekabaran yang disampaikan oleh Wagoner dan Jones, khususnya khotbahnya yang ke-12, teman-teman pasti akan tiba pada kesimpulan yang sama yang saya buat ya. Itu adalah doktrin Katolik yang paling halus yang masuk ke dalam gereja kita. Dan saya mau katakan juga doktrin ini ya, saya mau katakan ya, ada satu jemaat ya di Uni Barat yang sangat rohani, yang membawakan pekabaran 1888 ya, yang membawakan pekabaran 1888, dan kemudian mereka mensosialisasikan pekabaran ini ke seluruh Indonesia. Tetapi di tengah-tengah upaya mereka mensosialisasikan pekabaran ini ya ke seluruh Indonesia, teologi ini dibawa ke jemaat mereka, teologi hubungan ya. Dan kemudian mereka mempelajari pekabaran 1888 dari persepsi teologi hubungan. Jadi mereka tidak tiba pada pemahaman yang original dari pekabaran itu, tetapi telah membuat kesimpulan dari teologi ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika teologi ini diterima oleh jemaat itu, jemaat ini yang dulunya membawakan pekabaran ini dan menjadi barometer rohani di Uni Barat, hancur. Saya katakan jemaat ini hancur. Itu salah satu pengalaman yang saya lihat ya di Indonesia sehubungan dengan teologi ini. Dan secara pribadi, saya punya pengalaman khusus ya dengan teologi ini ya. Dan saya katakan ini sama sekali seperti yang Alkitab katakan adalah jerami ya, yang tidak memberi kekuatan apa-apa kepada tubuh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Mengingat waktu, kita sudah mau selesai ini. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Ya, saya kira begitu dulu ya yang saya bisa bagikan. Halo, Ding. Ya, ada Christian Rumondor mungkin, Joy. Oh ya, silakan. Ya, Brother Christian, silakan. Minta maaf ada tabu kan di apa? Oh ya. Oh ya, silakan Joy. Oh, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ya untuk kita anjurkan ya teman-teman kalau mau yang tadi kan ditanya doktrin apa yang masuk ke Advent gitu ya, doktrin Katolik apa. Dan Eding tadi sudah terangkan. Cuman untuk teman-teman untuk bisa mengerti apa yang Eding terangkan tadi itu adalah itu sangat lebih bagus untuk teman-teman kalau bisa baca khotbah pekabaran malaikat ketiga E.T. Jones tahun 1893 dan pelajari dengan seksama dan berdoa kepada Tuhan, dan kalian akan lihat gitu di mana apa perbedaan dari doktrin Katolik Advent dan juga doktrin Katolik apa
pembenaran oleh iman Advent dan juga perbedaan nih pembenaran oleh iman Katolik, karena dari situ A.T. Jones kasih perbedaan ini doktrin Katolik pembenaran oleh iman yang diajarkan oleh Gereja Katolik, dan ini Advent punya, dan dia ambil kutipan-kutipan yang berasal dari buku Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ ya di bahasa Inggris. Dan kalau kalian lihat di situ, yang tadi Ebing bilang itu sangat benar, karena juga dulu Ebing pernah bagikan ini, karena ini pelajaran kita sudah pelajari sebelumnya, dan waktu itu kita juga sendiri belum mengerti ya pembenaran oleh iman Katolik, pembenaran oleh iman Advent, sudah belajar tapi belum dapat dengan dia punya inti itu gimana, sampai kita sendiri pelajari sendiri itu pelajaran dan apa yang Edin bilang, dan bisa dibuktikan itu benar ya. Dan untuk teman-teman mau lihat itu mana benar atau enggak adalah satu hal yang sangat baik untuk bisa mempelajari akan dari pelajaran dari apa A.T. Jones sendiri gitu. Oke, itu Bing dia punya suggestion. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, mengenai teologi yang saya sampaikan tadi, ya, mungkin teman-teman, saya mau katakan ya, kesimpulan saya itu tiba karena saya mempelajari buku Kabar Kesukaan, ya, ini secara mendalam, dan Khotbah Jones yang ke-12 ya. Ketika saya tiba pada dua tulisan tersebut, saya membuat kesimpulan bahwa teologi yang dulu saya yakini sebagai kebenaran ya, saya ajarkan kepada orang lain. Aduh, ini teologi ternyata berbahaya sekali. Ya, ini adalah doktrin Katolik yang masuk ke dalam gereja kita. Kemudian dari situ saya belajar sejarahnya ya. Dan ketika belajar sejarahnya, waduh saya heran. Justru doktrin itu muncul di tengah-tengah upaya ketua GC untuk membuat pekabaran dari Johnson Wagoner itu diterima oleh General Conference. Dan luar biasa, pekabaran dari Johnson Wagoner ditolak ya, gagal. Saya bisa katakan gagal saat itu. Yang diterima justru adalah pekabaran teologi hubungan. Dianggap Injil terbaik saat itu. Aduh, luar biasa. Tapi sekali lagi itu kesimpulan saya setelah belajar dua buku tersebut ya, dua buku tersebut. Jadi teman-teman, untuk tiba pada kesimpulan yang sama, saya rasa harus juga belajar hal yang sama. Oke, ya silakan Brother 14 ya. Jadi teman-teman, waktu kita juga ini sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjut ya pada minggu yang akan datang ya, pada hari Sabat dan hari Minggu yang akan datang. Kalau teman-teman berkenan untuk hadir pada Sabat yang akan datang dan Minggu yang akan datang, kita akan lanjut kembali ya untuk pembelajaran kita dari buku Kabar Kesukaan. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang sangat indah ya dari surat di Galatia yang dieksposisi oleh pendeta Wagoner ya. Jadi kebenaran-kebenaran ini ya merupakan Injil yang paling tegas ya, yang paling tegas, yang paling kuat, yang dicoba dieksposisi oleh pendeta Wagoner ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, kita mempelajari ini, kita bisa melihat bagaimana sih tegasnya, bagaimana sih bedanya. Injil yang disampaikan oleh Paulus di surat Galatia itu beda dengan Injil yang sebelumnya ya, sebelumnya. Bukan beda secara prinsip, tetapi beda di dalam kekayaannya gitu. Di dalam, karena surat di Galatia ini adalah surat untuk membalikan orang-orang Kristen yang telah meninggalkan kebenaran, yang dulu percaya kepada kebenaran Injil. Ya, jadi harus ada Injil yang lebih kuat dari Injil yang pertama, di mana mereka telah meninggalkan. Jadi teman-teman, apa Injil ya yang sangat tegas, yang sangat kuat, yang lebih jelas lagi, yang Paulus nyatakan di surat Galatia yang dieksposisi oleh pendeta Wagoner. Itulah yang akan kita pelajari dalam buku ini ya. Mudah-mudahan teman-teman ketika kita selesai kita udah bisa melihat keindahan dari Injil ya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup perjumpaan kita ya pada saat ini.